Ini adalah mobil yang bisa menempuh 0 ke 100 hanya dalam 2,28 detik saja. Ini dia Tesla Model S P100D. Selama ini gue ngeliat Tesla itu cuma di gambar doang, di video doang. Belum pernah ngeliat langsung. Dan ketika ngeliat langsung kayak, wow, mobil ini lebih keren dibandingkan kita lihat di foto atau video. Terutama gini ya, ini mobil itu ternyata rendah sekali, cuma sepinggang. Kalau kita lihat depannya, bonetnya, atapnya juga sama pundak gue masih tinggian pundak gue. Dan kalian bisa lihat peleknya. Mungkin kalau di foto kalian akan ngiranya ini cuma 19, 18, mungkin. Tapi pas kita ngeliat langsung ternyata dia 21 inci. Jadi ini besar sekali dan dia menggunakan Michelin Super Sport ukurannya 245/35 R21. Jadi kalau misalnya kalian lihat mobil ini secara langsung, ini lebih keren dibandingkan kalian lihat foto atau video yang ada di internet. Damn. Dan ini adalah mobil listrik yang punya baterai, yang punya 4 motor listrik di setiap rodanya. Jadi kalau misalnya kalian pikir di depan atau di belakang bakalan ada mesinnya, ternyata enggak. Kita buka depannya, itu caranya lucu ya. Bisa dari dalam atau kita pencet kuncinya. Pencet di depannya ini. Di sini kita akan menemukan sebuah ruang bagasi yang bisa buat naruh tas atau koper. Jadi depan ada bagasi, belakang ada bagasi juga, nggak ada mesinnya. Terus di atas cupnya, ini dia nggak ada peredamnya sama sekali. Kenapa? Karena nggak perlu, orang ada mesinnya kan, bukan downgrade. Terus kalau ditanya, berapa tenaga mesin atau tenaga motor listrik di Tesla Model S ini? Untuk P100D, dia motor listrik depannya itu tenaganya 269 horsepower. Dan untuk belakangnya, dia menggunakan mesin tenaga listrik 503 horsepower. Tapi bukan itu yang spesial. Karena torsinya, kalau misalnya kita tahu, torsinya itu kalau di convert ke Newton meter, itu luar biasa, 1073 Newton meter. Terus kita lihat bagian belakangnya, dia tampak seperti kayak mobil-mobil biasa lah ya, sedan pada umumnya. Tapi bukan sedan sih, dia kayak fastback gitu ya, nyambung ke sana. Dan kita tinggal buka di sini. Dulu pertama kali Tesla keluar, dia punya 7 buah penumpang. Jadi bukan 5 seperti sekarang, dia ada 2 kursi buat anak kecil yang menghadapnya ke sana. Tapi karena standar regulasi ternyata melarang hal tersebut, jadi sekarang kursi di bagian belakang ini dibuang oleh Tesla. Udah nggak ada lagi kursi anak-anak di sini. Nah, kita lihat di bawah sini, kita akan menemukan bagasi lagi, ruang yang cukup besar, dan ini bisa dipakai buat tempat nyolok charger. Ini charger mobil listrik. Beda sama Android ya. Terus, di mana letak colokan buat listriknya? Ya pasti kalau misalnya kalian nyari lobang kayak buat masukin bensin, itu nggak ada. Karena Tesla ini cerdas banget, dia menyembunyikan hal tersebut. Adanya di sini, yuk kita lihat. Jadi Tesla melakukan kamuflase untuk menyembunyikan ini ya. Tapi kalau untuk nutup, kita tetap harus pakai tangan. Dan dia ada motor listriknya buat nutup juga. Keren. Nah, terus masuk ke dalam Tesla ini juga cukup unik karena kita lihat dia nggak ada gagang pintunya ya. Kalau misalnya kita deketin seperti ini ya, dia gagang pintunya akan kebuka sendiri seperti ini. Baru kita buka. Dan dia kacanya frameless bro. Keren banget, sampai sini pun dia juga masih frameless. Nice. Yuk kita masuk ke dalam Tesla.
Nah, sekarang kita ada di dalam interior dari Tesla Model S P100D. Dan ketika gue masuk ke dalam mobil ini, impresi gue adalah ini gue kayak bukan masuk ke dalam mobil. Beda banget sama mobil yang biasa kita kenal ya. Kita lihat dalam sini ya. Kalau misalnya beberapa mobil dia punya banyak banget ada tombol-tombol. Di sini di depan ini tombolnya cuma ada 2, di kiri dan di kanan. Di kanan ini untuk hazard dan di sebelah kiri ini untuk membuka glove box. Jadi membuka glove boxnya itu kita harus pencet kayak gini nih. Keren banget dan bukanya tuh kayak ada elektriknya. Nice. Keren. Terus dashboardnya pun juga dia materialnya oke punya ya. Maksudnya di sini dikasih kulit, di sini dikasih leather, di sini dikasih karbon, di sini dikasih kulit lagi, dan ini desainnya bener-bener minimalis, modern, kayak mobil dari masa depan gitu. Bener-bener nggak kayak yang lain yang punya banyak tombol. Bahkan di sebelah kanan sini kita nggak ada tombol sama sekali ya. Di sini bener-bener rata. Di sini ini nggak ada sama sekali yang namanya cup holder atau enggak side door pocket. Itu benar-benar kosong. Tempat penyimpanannya ada di bagian sini. Di sini ada juga tempat penyimpanan yang modelnya dibukanya tuh kita tekan di sini. Terus bukanya kayak soft close gitu ya, soft opening, soft close. Nah, baru di sini kita akan menemukan sebuah port USB dan juga charger 12 volt. Keren ya, like no other man. Nah, terus di layar besar ini kita bisa mengatur apa aja. Ini kita lihat ya, ini GPS-nya tapi dia harus terkoneksi ke internet. Di sini ada konsumsi baterai kita. Di bawahnya ada khusus buat pengontrol AC. Ya, kita pencet ini. Nanti kita ada bisa AC on, AC off. Terus siklusnya kayak gimana. Dan di sini ada, nah ini untuk kalau misalnya lagi ada apa namanya, kayak misalnya lagi ada senjata kimia gitu ya, dia bisa kayak biohazard mode atau gimana lah gitu. Pokoknya filternya itu dia panjang banget. Kita matiin. AC-nya dingin dan nggak perlu mesin nyala, dia bisa nyalain AC secara dingin karena dia emang full elektrik ya. Nah, di sini ada yang menarik ya. Kita buka controls, jadi dia bisa mengatur semua yang ada di mobil ini. Kalau misalnya kita buka ini ya, sunroof contohnya, kita buka, ini kita pencet, terus kita drag ke bawah, berapa persen, misalnya 70% open. Kita lepas, nanti dia animasinya akan sejajar dengan pembukaan sunroofnya ini. Keren banget, parah. Sekarang kita tutup lagi ya, sampai fan, lanjut lagi close. Jadi kalau fan agak nukik dikit, nggak tertutup sempurna. Kalau close sampai tutup sempurna. Keren banget. Jadi software sampai dipikirin segitunya ya. Sekarang kita lihat ada suspension. Ini untuk air suspensionnya ya, bisa naik turun. Dan ini posisi paling bawah tadi yang gue bilang. Ini driving. Jadi steering modenya ada 3 mode ya. Comfort, standard, sport, dan accelerationnya ada sport dan ada ludicrous. Ludicrous ini yang tadi gue bilang bisa 0 ke 100 dalam 2,28 detik. Lebih cepat dari McLaren P1, lebih cepat dari Lamborghini Aventador, lebih cepat dari Ferrari LaFerrari. Padahal dia 5-seater loh. Dan di sini ada option buat grip. Jadi kalau misalnya gripnya itu on, kalau misalnya kita lepas pedal rem, dia akan maju seperti mobil Matic pada umumnya. Tapi kalau di off, dia akan berhenti. Terus kita bisa atur regenerative braking-nya, karena kalau kita ngerem di mobil ini, itu remnya itu bisa untuk mengisi daya baterai. Ada range modenya juga, kita bisa atur berapa range yang kita inginkan. Misalnya kita pengen range-nya 200 km, kita nyalain, nanti dia akan mengatur akselerasi mobil dan kecepatannya agar range itu bisa tercapai. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk membuka terang depan atau belakang, charge port, atau mengunci mobil. Dan di sini ada pengaturan untuk lampu-lampunya. Jadi mobil ini benar-benar canggih dan keren banget. Ada trips juga. Ini perjalanan kita. Terus ada displaynya, ini bisa kita atur brightness-nya. Terus bisa modenya day, night, atau auto. Ada clean mode juga. Ada energy saving juga. Jadi si layarnya itu juga bisa diatur biar lebih hemat daya. Nah, tapi di mobil ini ada beberapa komponen yang Tesla itu ngambil dari mobil lain. Mobil apakah itu? Itu adalah Mercedes-Benz. Contohnya gini, seperti panel-panel power window-nya itu dia ngambil dari Mercedes-Benz. Terus untuk transmisinya dia sama persis seperti Mercedes-Benz yang ada di sebelah kanan sini. Ini tuas sebelah kirinya pun juga sama persis seperti Mercedes-Benz. Di sini cruise control-nya,
Terus ini untuk mengatur tilt dan teleskopik secara elektroniknya pun dia juga ngambil dari Mercedes-Benz. Tapi it's okay karena Mercedes-Benz juga ngasih kualitasnya juga yang sangat bagus kan. Nah di sini kita lihat kursinya ini dia modelnya bucket seat dan ini sporty banget ya. Kita lihat di sini. Ini keren banget sih, mobil paling paling berkesan ketika kita masuk ya. Itu bener-bener di luar kebiasaan kita. Misalnya mobil tuh kayaknya biasanya gitu-gitu aja, tapi ini kayak dikasih boom. Ini beda like no other. Bahkan spionnya aja dibikin kayak kayak desain kayak kontemporer gitu sih, keren banget sih, parah. Bahkan dia di samping pilar B ini kanan kiri sama di depan sini ya, di samping deket ban itu ada sensor juga biar autonomous drivingnya itu bekerja dengan sangat baik. Dan di sini ini ada tampilan yang sangat modern sekali, bagus banget. Rasanya gue pengen beli mobil tapi harganya 4,4 M ya. Di sini itu kalau misalnya kita jalan terus tiba-tiba di sebelah kanannya ada truk, ada mobil, ada sedan, dia bisa ngasih gambaran digital gitu. Jadi kalau ada truk bener-bener di sini kayak ada truk gitu. Kalau di sini ada mobil beneran. Pokoknya bener-bener dibikin animasinya. Itu bagus banget. Kalau misalnya kalian pernah lihat Tesla di video di YouTube itu, wah itu luar biasa sih, keren banget. Sekarang kita masuk ke belakang aja, yuk. Ada. Nah sekarang kita masuk ke dalam Tesla P100D. Dan ternyata kursinya ini rasanya kurang begitu ini ya. Ini masih kayak rasanya diglik gitu, harusnya kursinya lebih dibikin depannya tuh lebih naik gitu ya. Terus di belakang ini kursinya terasanya agak rata, tapi kalau misalnya kita lihat Tesla tuh bilang kursi belakang mereka tuh didesain secantik mungkin, sesporty mungkin. Modelnya tuh kayak kursi depannya gitu. Dan untuk kursi belakang, gue ngerasa ini kayak kursi belakang terkeren modelnya yang pernah gue lihat. Tapi kalau untuk didudukin, rasanya biasa saja. Dan dia di sini juga nggak ada armrest. Jadi kalau misalnya kalian pengen naik Tesla itu duduk di belakang, ini rasanya bukan mobil yang diorientasikan untuk di belakang, tapi di depan. Untuk nyetir dan untuk nyetir sendiri, autonomous driving. Ini juga atasnya itu ya, ini bener-bener panoramiknya bener-bener real panoramik gitu. Gede banget kacanya. Gue belum pernah lihat mobil sedan dengan kaca panoramik segede ini seumur hidup gue. Wow. Ini AC-nya ya, di sini ada AC, di sini ada 2 buah lubang USB, entah untuk charging atau untuk entertainment. Terus di sini ada cup holder lagi, dan ini cup holdernya cantik sekali bentuknya. Desainnya bener-bener wow. Jadi pengen kan? Oke, jadi itu aja first impression kita tentang Tesla Model S P100D. Jujur aja, ini adalah mobil impian gua. Gua pengen bisa nyetir mobil ini atau bisa memilikinya ya suatu saat gitu ya. Perasaan seperti apa sih mengendarai mobil listrik dengan performa yang luar biasa? Oke, jadi terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan share video ini kalau misalnya kalian suka. Jangan lupa komentarnya ya. Bye! Di sebelah kiri tuh. Itu keren banget. Nah Kang, itu kamera belakang dia canggih ya Kang, maksudnya dari sini Kang, biar ngeliatin keluar dulu. Nanti ya Pak ya, kita lagi bikin video, mohon bersabar. Sekarang kita langsung masuk ke dalam aja yuk. Pak, maaf bisa ditutup dulu.